Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin semua, orang tua, anak muda, dan juga anak apa ya? Allah anak jurig, masih balit. Kami, kelompok 5, akan mempresentasikan yang berjudul apa ya materinya? Apa ya? Penilaian. Di sini aku tidak sendiri, tapi ada teman-teman. Ada Pak Jejet sebagai Pagiku cerahku mata. Bu Najma sebagai Bu Tiara sebagai saya sendiri Arini Puspitasari sebagai moderator. Hari ini kita akan menonton lenong, tapi di sini lenongnya bukan sembarang lenong. Ada lenong yang penuh ilmu, penuh tawa, dan penuh makna. Ceritanya terjadi di suatu desa yang ada sawah yang hijau, burung bernyanyi, udara yang sejuk dan juga damai. Di sanalah ada Pak Guru yang mengajak murid-muridnya belajar dengan alam. Tapi di sini bukan sembarang belajar ya. Tapi di sini belajarnya tentang pembelajaran terpadu. Mari lihat sama-sama. Di sini ada Pak Ujang yang bijak, Siti yang rajin, Mari yang kocak. Kita akan belajar tentang konsep, prinsip, dan sasaran pembelajaran terpadu. Jadi jangan kemana-mana teman-teman, siap-siap ketawa tapi juga belajar. Ini dia, lenong di sawah, belajar dengan alam. Assalamualaikum anak-anak. Sehari ini kita belajar bukan di kelas, tapi kita belajar di pesawahan. Udaranya segar dan kita di sini akan mendapatkan banyak ilmu. Halah Pak, bukan belajar, tapi ini mah kerja Rodi. Kita udah kepanasan nih, udah kayak petani ya enggak? Sabar Marni, kata Pak Ujang, hari ini kita belajar di sawah itu termasuk kepada pembelajaran terpadu. Halah Siti, bukan pembelajaran terpadu, tapi ini malah pupuk campuran. Jadi nak, pembelajaran terpadu itu ialah menggabungkan berbagai pelajaran untuk dalam satu tema. Misalnya, kita di sini belajar di sawah untuk beberapa pelajaran. Ada IPA, kita di sini mengamati pertumbuhan sawah, pertumbuhan padi. Ada IPS, kita tuh lihat di sana, ada pekerja. Nah, kita mengamati bagaimana sih mengelola sawah yang baik dan benar itu. Dan yang ketiga, ada matematika. Sawah ini luas, bisa kita hitung. Oh, jadi kayak nasi uduk ya Pak? Satu bungkus tapi lauknya macem-macem. Nah, itu Marni mengerti. Sekarang kita akan bahas dengan teman-teman tentang penilaiannya. Oh, jadi penilaian itu harus terpadu juga ya Pak? Nah, betul sekali Siti. Di dalam pelajaran terpadu ada 3 poin penting di dalam penilaian. Ada 3 poin penting. Yang pertama ialah konsep, kedua prinsip, dan ketiga sasaran. Waduh, jadi saya dinilai juga dong Pak untuk membantu petani memetik padi di sawah. Betul Marni. Ketika nanti Marni membantu petani, Marni akan dikasih nilai oleh Bapak yang baik hati ini. Namun, kalau cuma selfie-selfie untuk buat story Instagram, untuk apa? Mending tidur di rumah. Berarti
pembelajaran terpadu itu bukannya teori aja ya Pak, tapi kita bisa langsung praktek di alam. Ya, persis seperti itu, Siti. Dari alam ialah guru yang paling berharga. Alam mengajarkan kita tentang kerja keras, mengelola waktu, dan juga untuk mencari rezeki di sana. Iya ya Pak, saya jadi makin sadar. Padi aja yang berisi makin nunduk, masa saya yang kosong makin songong? Nah, itu baru murid Bapak yang bijak. Jadi, pembelajaran terpadu itu bukan hanya tentang pelajaran, tapi juga tentang kehidupan. Nah, setelah pembelajaran tadi, sekarang kita akan masuk ke KB 2. Di sebuah desa yang asri, Pak Guru mengajak murid-muridnya belajar di sawah. Hari ini bukan sekedar belajar tentang padi, tetapi belajar tentang menilai pembelajaran terpadu. Wah, udara di pesawat ini segar ya anak-anak. Nah, di sini kita akan belajar untuk menilai, tapi bukan untuk menilai padi, tapi kita akan menilai tentang pembelajaran terpadu. Jadi, gimana sih Pak penilaian sawah? Maksudnya nilaiin padi-padi ini? Bukan begitu, Marni. Jadi, penilaian pembelajaran terpadu itu bukan hanya dilihat dari hanya sekedar kertas ulangan, melainkan dari berbagai aspek. Oh, jadi kayak penilaian tentang sikap, pengetahuan, sama keterampilan ya Pak? Nah, tepat sekali Siti. Misalkan ketika kita belajar tentang padi, di dalam pengetahuan kita akan tahu tahapan demi tahapan untuk proses dari mulai penanaman hingga proses panen. Di dalam keterampilan kita bisa jadi tahu bagaimana cara menanamnya secara langsung. Nah, di sikap, setelah kita mengetahui proses yang tadi, kita akan tahu bagaimana cara kita bekerja sama dengan petani. Nilainya lengkap ya Pak, bukan cuma hafalan di kelas doang dong. Nah, iya Marni. Jadi kita bisa belajar lebih seru. Soalnya kita bisa langsung ke alam. Jadi nilainya itu bukan cuma angka, tapi bisa jadi pengalaman. Nah, benar sekali Siti, Marni. Jadi, pembelajaran terpadu itu menyatukan berbagai pelajaran di dalam satu kali pertemuan. Misalkan IPA, IPS, matematika. Untuk apa disatukan? Yaitu agar kalian mengerti bahwa setiap pembelajaran itu saling terhubung. Jadi kalau aku menulis laporan pengamatan di sawah, itu bisa dinilai ke bahasa Indonesia juga ya Pak? Betul, Marni. Jadi penilaian terpadu itu harus sama seperti pelajaran terpadu. Jangan hanya pelajaran terpadunya saja. Ketika pembelajaran terpadu, itu harus dinilai juga secara terpadu. Jadi kita jangan hanya melihat hasil akhir, tapi harus melihat proses tahapan dimulai dari awal hingga akhir. Oh, jadi kayak sawah ya Pak? Jadi kalau misal panennya mau bagus, harus dilihat, harus dirawat dari padinya, tanahnya, dan airnya. Nah, betul Siti, perbandingannya seperti itu. Jadi, ketika kita merawat prosesnya, tentunya hasil akhir atau ilmu yang kita dapatkan akan melimpah.